5 tahun lalu hari ini, Kerajaan Nusantara kehilangan 2 ilmuwan penting, Ratna Pramudita dan Dharma Wijaya. Ratna Dharma, pasangan jenius dunia ini, sudah lama pergi, tewas dalam kecelakaan laboratorium. Dunia sains pun meratap, bersama mengenang bintang sains yang telah gugur. Tak kusangka 5 tahun. Negeri Nusantara berkat upaya kita berubah seperti ini. Karena sudah di zaman kuno, kita harus ciptakan hal yang lebih baik. Bayangkan kalau negara ini dikendalikan kita, kan bagus. Apa? Bukan apa-apa, aku bilang lampu merah. Penasihat agung dan menteri bangun jalan beton bagus begini. Kok masih ada yang naik kuda, bukan sepeda, dasar kuno. Minuman buah Anda seperti biasa. Makasih. Lihat, suamiku beli di toko itu. Spray wajah Cantika. Waktu itu, aku cuma mengeluh riasku luntur. Besok dia langsung membelikannya. Lihat, jalan seharian tak ada masalah. Khusus dibuat untukmu. Itu apa sih? Suamiku bahkan membelikanku stocking hitam Cantika yang baru. Lihat. Ini juga. Ini dia. Bendera merah putih apa? Siapa yang berani menghalangi jalanku? Buta kau. Tahu siapa yang di atas kuda ini? Ini tuan utusan bangsa utara kita. Negeri Nusantara punya peraturan lalu lintas kerajaan. Lampu merah berarti berhenti. Dan juga saat keramaian dilarang berkuda. Utusan bangsa utara wajar saja tak tahu aturan kita. Yang tak tahu tak salah, lepaskan saja. Aku sudah bilang aturannya, dia tetap tak turun. Peraturan lalu lintas kerajaan apanya? Cepat, minggir! Kau ini siapa? Bicara baik demi menghargaimu. Aturan tak dihiraukan berarti kau tak tahu diri. Kau pikir orang Nusantara lemah? Orang Nusantara memang pengecut. Orang rendahan sepertimu. Apa hakmu bicara denganku? Kau rendahan? Turun dari kuda itu. Kalau mundur hari ini, mereka akan sengaja menindas kita. Siapa tahu kelak, dia akan menginjak kepala kalian. Tanpa izin orang Nusantara. Kalau kau naik kuda, akan kuberi kau pukulan. Turun dari kuda! Tuan, mereka banyak. Mari kita. Siapa namamu? Namamu, kau. Namaku Ratna Pramudita. Kalau mau mencariku, datanglah. Kalau mau cari aku, datang saja. Tadi kamu terlalu gegabah. Kita cuma berdua. Bagaimana kalau kamu terluka? Kemampuanku, apa kamu belum tahu? Lagi pula, bukannya ada kamu. Tuan. Akhirnya hamba menemui Anda. Pak Zainal, tenang. Apa yang terjadi? Tuan, utusan bangsa utara datang. Ingin adakan pertandingan untuk silaturahmi. Bangsa utara pada Nusantara mengincar kita. Baginda Raja ingin mengundang kalian segera kembali untuk bahas strategi. Salam, Yang Mulia. Ku dengar Pak Zainal bilang kalian berdua di pasar berkonflik dengan utusan bangsa utara. Apa itu benar? Yang Mulia, soal ini terkait penasihat agung. Penasihat agung, apa yang kau temukan? Tampak arogan dan gegabah, tapi sangat fleksibel. Perlu diwaspadai. Saudara Dharma, lihat ini. Bangsa utara mengirim utusan, katanya ingin adakan pertandingan untuk silaturahmi dua negara. Ini soal harga diri Kerajaan Besar Nusantara.
Setelah kupikirkan, lebih aman kuserahkan pada kalian berdua. Begitu aku bisa tenang. Hamba laksanakan. Guru, tunggu. Salam Yang Mulia Pangeran. Guru tak perlu sungkan denganku. Yang Mulia Pangeran, Anda menghalangi kami di sini. Apa ada urusan penting? Soal utusan yang masuk kota. Utusan masuk kota? Apa Yang Mulia Pangeran menemukan sesuatu? Merdeka berniat buruk. Jadi barang yang mereka bawa sudah diperiksa secara teliti. Meski tak ada barang terlarang, tapi ada satu barang yang tak ada yang tahu. Guru sangat berpengetahuan, bisa tolong melihatnya. Barang yang tak ada yang tahu? Ya, inilah. Ratna, kompetisinya segera dimulai. Kita masuk saja dulu. Tapi Kompetisi dengan bangsa utara hari ini itu penting. Pasti urusan Pangeran Mahkota bisa ditunda setelah kompetisi. Yang Mulia, saya bawa Ratna masuk dulu. Niatku terbaca ya. Tapi kali ini sungguh ada masalah. Yang Mulia, menyerahkan urusan kompetisi sepenuhnya pada Ratna Pramudita. Pangeran Mahkota sangat mempercayainya. Jika kita biarkan dia menonjol lagi, kita di istana ini takkan punya tempat. Bagaimanapun, kita tak boleh biarkan dia menang sendirian. Itu tak pantas. Jika kita kalah, di mana harga diri Nusantara? Jika dia menang, apa kau rela seumur hidup dijajah oleh wanita ini? Barang ini nyaman sekali. Sana, orang Nusantara cuma pandai bikin barang aneh. Apa yang istimewa? Bermanfaat bagi negara, walau barang aneh. Memangnya kenapa? Tuan Utusan, sempit. Pandanganmu sempit. Ternyata kau. Ya, aku. Kau. Salam Yang Mulia. Semoga Yang Mulia panjang umur. Berdirilah. Raja Nusantara. Apa Nusantara sudah terpuruk sampai wanita bisa masuk aula? Ini. Kudengar bangsa utara pernah kalah dari jenderal wanita timur. Kenapa? Trauma kalah dari wanita? Penasihat Agung salah bicara. Utusan tak ada di medan perang. Tak perlu takut begini. Kau. Malas ladeni kalian. Kami orang utara tak sehebat mulut orang Nusantara. Raja Nusantara, bangsa utara datang ke sini, ingin bertanding dengan kalian. Jika kalian kalah, kalian harus serahkan 10 kota di batas barat Nusantara kepadaku. Sudah kuduga tujuan mereka. Benar-benar ambisi besar. Lanjang, tak mungkin tanah Nusantara diincar negeri kecil asing. Diam, negeri kecil asing. Coba pikir. Nusantara kalian sekarang, mana ada jenderal yang hebat? Sedangkan bangsa utara, sekarang, pasukan kami sangat kuat. Menaklukkan Nusantara sangatlah mudah. Lanjang! Utusan utara. Beraninya kau. Pengawal, tangkap dia. Raja Nusantara, kalian tak terima kalah ya? Jika aku tak pulang ke utara dengan aman, 100.000 pasukan kuda utara pasti akan menaklukkan Nusantara. Kekuatan utara makin kuat, tak bisa bertaruh langsung. Kalian mundur dulu. Tuan Utusan, kau cuma bilang apa jadinya kalau kami kalah, tapi tak bilang kalau kalian kalah. Kalau kami kalah, kami akan beri Nusantara upeti 1 juta tael emas tiap tahun. Dan juga 5.000 kuda perang. Tapi kami tak mungkin kalah. Sungguh sombong. Baik. Mulai! Ini adalah ahli matematika terbaik dari bangsa utara. Pertandingan pertama, kita lomba matematika. Catatan yang sama, siapa yang paling cepat? Nusantara. Siapa wakil kalian? Bangsa barbar utara berani tanding matematika. Yang Mulia, biar hamba. Ini penasihat agung. Apa pendapatmu? Tuan Surya berani sekali. Tapi apa kau sudah bersiap? Aku belajar matematika sejak 3 tahun.
pasti lebih hebat dari penasihat agung yang tak pernah tunjukkan kemampuannya. Benar-benar gegabah. Yang mulia, karena Tuan Surya sangat yakin, biar Tuan Surya saja. Baiklah, sesuai kata saudara Dharma. Lihat apa caramu menonjol. Tak tahu diri. Apa ini? Abakus emas. Abakus emas ini. Hanya ahli matematika terhebat yang bisa mendapatkannya. Meski Tuan Surya sehebat apapun, takkan bisa menandingi abakus emas ini. Bangsa utara ternyata membawa orang sehebat ini. Tuan Surya benar-benar terjebak. Tuan Surya. Tuan Surya. Anda tak apa, Tuan Surya? Sepertinya orang kalian sudah ketakutan. Tuan Surya kurang sehat. Yang mulia, biar aku saja. Aku. Tuan Surya, you up. No can no bibi. Apa maksudnya? Maksud penasihat agung, turunlah, dia yang maju. Baguslah! Meski penasihat agung jago menciptakan, tapi ibu penasihat biasanya tak pernah menunjukkan kemampuan ini. Lihat saja. Penasihat agung, apa yang kau lakukan? Yang mulia, jangan cemas. Aku cuma takut kalau buka sendiri, tak bisa ikut kecepatanku. Jadi kupotong 2, buka bersamaan. Kau sombong! Cuma cari perhatian, tak layak di tempat seperti ini. Kau tak pakai abakus? Tenanglah, bukannya di sini. Aku tak pernah lihat abakus yang bentuknya aneh begini. Guri, kau temukan barang baru lagi? Alat hitung, cuma alat hitung kecil. Cuma dengan ini, kau mau kalahkan abakus emasku? Mimpi. Apa suara ini? Kenapa aneh sekali? Penasihat agung, pelan sedikit. Kami agak ketinggalan. Aku belum menyuruhmu cepat. Benar-benar, kalian juga cepat. Tunggu, halaman ini belum dibaca. Aku selesai. Sama dengan 115.231. Apa? Kau? Cepat sekali. Semuanya benar. Aku kalah. Kita menang! Kau mengalahkanku. Abakus ini jadi milikmu. Buat apa aku butuh ini? Yang kuinginkan adalah 1 juta emas dan kuda kalian. Kau menang sekali saja. Jangan senang dulu. Putaran ini butuh kemampuan asli. Kalau pakai trik licik, hati-hati reputasimu hancur. 2 juta emas. Ini. Apa katamu? Tuan utusan yang banyak omong. Apa tak perlu bayar akibatnya? Kalau begitu, kita bertaruh lagi. Jika aku menang, taruhannya naik. Terus kalau kau kalah? Tuan utusan mau apa? Aku mau gambar 2 barang ini. Barang aneh macam ini, Tuan utusan suka. Bukan urusanmu. Cukup bilang berani atau tidak. Baik, aku setuju. Baik. Jadi sepakat. Bawa orangnya kemari. Selanjutnya, kita lomba ilmu medis. Siapa yang paling cepat menyelamatkan mereka, dialah pemenangnya. Kenapa flu ini parah sekali? Di zaman kuno, ini bisa fatal. Tabib Agung Utara tiba! Inilah tabib agung dari bangsa utara. Dia murid kebanggaan tabib legenda. Apakah yang terkenal bisa merebut nyawa dari Dewa Maut, tabib legenda? Benar, meski tak sehebat guruku, tapi flu ringan ini tentu tak masalah. Saluran paru utama, titik akupunktur lengan dan kaki. Saluran kaki utama, bagian bawah tulang belakang. Titik akupunktur punggung dan paru. Wah, dia sadar. Tadi sangka dia cepat bangun. Memang tabib hebat. Simpan resep ini. Minum 3 hari. Aku jamin dia sembuh. Sudah dengar kan?
3 hari, hanya 3 hari. Dia bisa sembuh. Lihat, sudah bisa buka mata. 3 hari? Apa tidak terlalu lama? Aku bisa bangunkan pasien ini dalam sekejap. Kau bicara omong kosong. Di dunia ini, belum ada yang bisa buat flu parah ini bangun sekejap. Kau anggap bangsa utara bodoh. Penasihat Agung, lomba ini berkaitan dengan nasib kerajaan Nusantara. Bicara harus hati-hati. Yang mulia, Hamba sungguh bisa. Kau jelas-jelas cuma menunda waktu. Keluar, beritahu mereka. Flu parah, bawa obatnya. Ratna Pramudita berani mempermalukanku. Tunggu orangmu ke rumah sakit kerajaan, tapi tak ada obat. Lihat apa yang akan kau lakukan. Apa? Kenapa tak bilang dari tadi? Penasihat Agung, dia sudah datang. Dia datang. Suruh dia cepat masuk. Kenapa masih bertanya? Untuk apa kau ini? Anu, aku tak akan biarkan bawahanku riset stocking hitam lagi. Jangan, Menteri Dharma. Cukup cantik. Penasihat Agung, ini kotak obatnya. Cuma sekelompok wanita mau menandingi tabib agung kita. Sungguh konyol. Aku berpraktek puluhan tahun. Akupunktur dan resep sangatlah mudah. Tapi tak pernah lihat pakai jarum masukkan obat ke tubuh. Tabib Agung berpraktik puluhan tahun. Memang lihat banyak metode. Tapi aku berdiri di bahu para pendahulu, membaca ribuan buku medis. Sombong, pengalamanku lebih banyak dari umurmu. Benarkah? Seperti demi kompetisi. Diam saja melihat pasien memburuk. Baru hari ini berikan resep. Aku sembuh. Beberapa hari ini, makan yang ringan, hindari pedas. Sekali disuntik langsung segar lagi. Sungguh ajaib. Tapi dia tadi masih tergeletak di lantai. Ada apa ini? Obat apa itu? Obat apa yang kau pakai? Kau main tipu apa lagi? Kok sembuh secepat ini? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tabib Agung, benar-benar Tabib Agung. Penasihat Agung, Anda selamatkan nyawaku. Berdirilah. Cepat bangun. Aku paham. Kau pasti suruh dia pura-pura sakit. Kalau tidak, mana mungkin sembuh secepat ini? Tuan Utusan, sakitnya asli atau palsu? Apa kau tidak tahu sendiri? Sakitnya asli. Aku kalah. Menyerah? Apa aku menyuruhmu menyerah? Cepat suntikan pasien itu, selamatkan dia. Sejak melihat kondisi mereka makin parah dan aku malah diam saja. Aku sadar aku bukan hanya kalah di ilmu medis. Penasihat Agung, aku mendapat pelajaran. Hei, kata-kataku belum selesai. Kau ngapain? Tuan Utusan, kau cari pasien di Nusantara, biarkan mereka jadi kritis. Urusan ini, setelah lomba, akan kuperhitungkan sendiri. Cuma 2 rakyat jelata. Kau bisa apa? Malah kau. Lebih baik pikirkan lomba berikutnya. Lomba berikutnya, kita akan bertarung di tempat lain. Putaran ketiga, siapa yang maju? Biar aku. Kau? Kenapa kau Raki? Negeri Nusantara kalian, apa tak ada orang lain? Kenapa selalu wanita yang maju? Ini tak pantas. Ganti orang. Kalah 2 kali sudah marah. Tak malu. Pangeran Mahkota, utusan utara juga benar. Terus minta penasihat agung maju. Seakan kerajaan Nusantara kita tak ada orang. Sudahlah. Ini ganti orang juga repot. Biar penasihat agung yang maju. Otak mereka rusak, belum puas kalah. Cuma wanita, pasti tak jago berkuda. Penasihat agung, aku tahu kau jago debat. Tapi soal berkuda, bagaimana? Aduh, ini kuda perang utara. Orang utara jago berkuda. Wanita lemah, mana bisa menang. Rombongan utara tak bawa kuda perang utara. Ada orang di kota yang siapkan ini.
Ratna, soal berkuda, kita tak akan menang lawan utara. Lebih baik Menyerah sebelum bertarung, bukan gaya aku. Lagi pula, siapa bilang aku pasti kalah? baiklah. Nanti kalau kau diinjak kuda, jangan salahkan kami. Usahakan saja kejar aku. Boleh pilih kuda sendiri, kan? Tentu. Biar kalian lihat. Ratna, Kuda andalku. pakai bongkahan besi ini mau kalahkan kami. Meremehkan? Nanti, jangan sampai ekor bongkahan besiku pun tak terlihat. Ratna, kapan kamu buat ini? Dulu kamu jarang di rumah, tanya pun tak mau jawab. Jadi, aku coba buat. Kamu hati-hati, lain kali bilang aku. Kalau bilang awal, mana ada kejutan. Kalau aku menang, ku beri padamu. Pak Zainal. Iya, ini. Di sini, Ibu. Aku di sini. Beritahu jalan utama, nyalakan lampu hijau. Aku mau semua orang lihat bagaimana aku tinggalkan orang utara ini sampai tak terlihat bayangannya. Siap, Ibu. Orang Nusantara hari ini. Biar kalian lihat keahlian berkuda bangsa utara. Bagus, aku juga ingin lihat siapa yang bisa di jalan beton kalahkan kuda kesayanganku. Begini saja, kamu lari duluan. Akhirnya, lihat siapa yang menang. Orang Nusantara, beraninya kau meremehkan keahlian berkuda bangsa utara. Ngapain kamu lambat? Penasihat Agung sudah bilang, cepatlah. Kita yang mulai duluan. Lampu hijau, lampu hijau. Penasihat Agung akan lomba berkuda dengan orang utara. Semua jalur utama berilah jalan untuk Penasihat Agung. Jalan utama nyalakan lampu hijau untuk Penasihat Agung. Rakyat, mundur, mundur. Apa? Penasihat Agung akan lomba dengan siapa? Lomba berkuda dengan orang utara. Bukankah Penasihat Agung itu wanita? Memangnya kenapa kalau wanita? Pernah lihat Penasihat Agung kalah? Benar. Penasihat Agung, habisi orang utara. Penasihat Agung, habisi orang utara. Mulai dari sini ke gerbang kota, lalu kembali. Yang tiba duluan menang. Tunggu. Biar hamba, yang mulia pangeran. Ini kuda dari istal kerajaan. Guru, kuserahkan padamu. Tak peduli kau kalahkan mereka, tapi jangan harap bisa lewat dariku. Sombong sekali. Sepertinya kakak harus membuka matamu. One, sat, sam, two, sat. Banyak ngomong kosong. Tapi cuma... Ini tak mungkin. Nanti saat bertemu, jangan nangis ya. Itu Penasihat Agung. Penasihat Agung naik apa? Keren banget. Bukannya ada 2 orang, yang satunya mana? Aku belum pernah lihat kuda sepelan ini. Dia sedang kembali. Dia sudah ke gerbang kota. Penasihat Agung sangat yakin. Jangan bilang kau menang secepat itu. Cuma ini, aku sempat pulang mandi dan makan, lalu ganti baju. Yang mulia, hamba tak mengecewakan. Bagus, Penasihat Agung hebat. Mustahil, sangat mustahil. Bangsa utara kami, mana mungkin kalah dari kalian. Siapa yang menang? Rakyat Nusantara jadi saksi. Bukannya kau kirim orang mengikutiku? Bagaimana hasilnya? Tanya saja. Yang kau kendarai bukan kuda. Benar, bukan kuda sama sekali. Orang Nusantara pintar main curang. Meski menang, itu kemenangan yang memalukan. Oh. Jadi pertanyaannya, lomba kita ini
lomba menunggang atau kuda? Menunggang. Tak berguna. Karena ini menunggang, maka tuan utusan bilang aku menang, tapi memalukan. Aku pun terpaksa dengan sangat memalukan menang lomba ini. Kau, penasihat agung, jangan banyak bicara. Aduh, tuan utusan, ini cuma lomba. Jangan biarkan ini merusak hubungan dua negara kita. Yang mulia benar. Yang penting ikut. Lagi pula ada lomba terakhir. Kalau kalah nanti, baru kita bahas. Yang mulia. Amber sarankan ganti orang. Apa katamu? Sudah menang 3 kali. Jaga harga diri mereka. Mereka datang dengan niat buruk. Buat apa jaga harga diri? Jika menang lagi, tak baik bagi hubungan dua negara. Seperti kata Menteri Dharma. Yang mulia. Ratna, percayalah padaku. Aku takkan mencelakaimu. Romantis sekali. Sepertinya penasihat agung tahu pasti kalah di laga keempat. Tak berani melawan ya. Ratna. Wanita ini selalu maju. Sangat tak pantas. Aku tak paham. Kerajaan Nusantara ini kok tak bisa temukan pria yang berani. Laga keempat. Biar aku. Kau pikir kau siapa? Aku siapa? Nanti kau akan tahu. Baik. Laga terakhir ini, kita lomba memanah. Pintar sekali kalian pilih. Tuan Dharma adalah penembak terbaik Nusantara. Laga ini menang tanpa senjata ajaib. Senjata ajaib? Apa begini bentuknya? Apa? Di seberang juga ada penjelajah waktu? Bukan. Setidaknya dia bukan. Jika demikian. Apa benda ini? Hamba juga tidak tahu. Benda aneh ini harus ditanyakan pada penasihat agung. Jangan sok misterius. Bukannya mau lomba panahan? Lomba panahan? Tentu saja lomba. Lancang. Oh? Tidak. Guru sedang mempermainkannya. Untung aku sudah bersiap. Penasihat agung, kemarilah. Aku akan memberitahu seberapa hebat pria bangsa utara memanah. Kau cari mati. Mana pistolnya? Cari mati. Pistolnya? Barang ini ada satu barang. Tak ada yang tahu. Barang yang tak ada yang kenal. Ratna, acara akan segera dimulai. Kita masuk saja dulu. Yang mulia pangeran, yang mulia pangeran. Cari orang yang bisa dipercaya, lalu rebut barang di tangannya. Apa penasihat agung pun tak bisa menang? Bukan soal menang kalah. Banyak orang akan mati jika barang ini muncul. Ini yang ingin kutanyakan sebelum masuk. Maksudmu ada pengkhianat? Dan kuda bangsa utara itu? Ngapain lama-lama? Penasihat agung, bukannya kau ingin mengalahkan? Sini kau. Tolong orang dulu, tapi... Tak sabar kalah. Bukannya mau lomba panahan. Beranilah kesini dulu, Deni muda. Ambil busurku. Di bawah kereta, di kotak besar itu, jangan salah ambil. Baik. Tunggu apa lagi? Sini kau. Tak apa, Ratna, tak apa. Jangan gerak. Ketahuan. Kenapa tiba-tiba tak mau main lagi? Ketahuan. Tuan Dharma Wijaya, tangan kanan dan cinta, penasihat agung. Mana mungkin aku tak kenal? Lancang, beraninya utusan bangsa utara. Dia menteri penting Nusantara. Jangan kau hina dia. Menteri penting Nusantara. Tak sebanding dengan seekor anjing bangsa utara. Tuan ini. Apa dia menteri penting Nusantara? Tuan Wangsa. Apa Tuan Wangsa sudah mati? Suara saja bisa membunuh. Penasihat agung, penasihat agung. Ini masalah besar. Raja Nusantara, kau sungguh pikir kami datang bertanding? Alat hitung apa? Taruhan mobil mewah apa? Sungguh konyol. Asal ada senjata ajaib ini,
seluruh Nusantara jadi milikku. Tentu juga penasihat agungmu. Jangan sok hebat, kau cuma punya pistol tua. Nusantara punya 100.000 pasukan. Ternyata kau kenal senjata ajaib ini. Tadi kau cuma pura-pura. Belum habis peluru. Kau sudah mati. Akan kuhabisi kau. Bunuh aku. Berani? Ayo, Ratna. Guru. Jangan gerak. Kau tak takut mati kan? Lalu dia? Dia tangan kananmu, cinta seumur hidup. Kenapa panik begini? Gimana? Mari buat kesepakatan, penasihat agung. Kau mau apa? Sederhana. Nyawa tukar nyawa. Demi nyawanya, serahkan diri pada bangsa utara. Apa? Serahkan diri pada bangsa utara? Di saat begini, dia masih mau merekrut Ratna Pramudita. Apa kau merasa belum cukup tersiksa padaku sebelumnya? Penasihat agung, jika kau bersedia untuk bangsa utara, membuat lebih banyak senjata ajaib ini, jangankan emas dan permata, atau ribuan hektar tanah, bahkan gelar bangsawan, aku bisa mewakili raja menjanjikannya padamu. Dia yang kemarin marah-marah, ternyata cuma pura-pura. Hebat sungguh tawaran gelar bangsawan. Ratna Pramudita, kau bisa langsung memihak musuh. Untuk apa main akting begini? Sebagai penasihat agung Nusantara, kau rela bersubahat dengan bangsa barbar. Berapa banyak kejahatan yang kau lakukan diam-diam? Penasihat agung berbuat untuk negara dan rakyat. Kalau kau berani bicara ngawur lagi, kubuang lidahmu. Jika tanpa banyak penemuan ibu penasihat, untuk mencegah pasukan bangsa utara di perbatasan, mungkin kita takkan mampu. Lapor, pasukan bangsa utara sudah di kota. Cepat bawa dia keluar. Kenapa lukanya sama persis dengan luka Tuan Wangsa? Itu senjata ajaib. Itu senjata ajaibnya. Benar, pasukan bangsa utara sudah bersenjata ajaib. Peluru tak habis, meski membunuh kalian semua, masih akan tersisa. Yang mulia, jika Ratna Pramudita tak memihak musuh, serangan bangsa utara ini kenapa baru diketahui sekarang? Apalagi seluruh pejabat istana, siapa yang tak tahu? Komandan pengawal Sun Liangcheng adalah anjingmu, Ratna Pramudita. Kau? Yang mulia pangeran. Guru, apa kau sungguh? Penasihat agung. Sepertinya Nusantara tak punya tempat untukmu lagi. Daripada jadi penasihat Nusantara, lebih baik kau jadi anjing bangsa utara. Sekarang juga rebut. Kok kau juga punya senjata ajaib? Katakan. Banyak barang yang kuberi, malah bisa dirampas. Sampah. Ternyata yang selalu berkirim surat dan diam-diam beri kami senjata ajaib. Ternyata kau. Dharma Wijaya? Ratna. Harusnya aku bilang lebih awal, tapi sekarang belum terlambat. Sudah kuduga itu kau. Di kuda perang utara ada cap istal kerajaan. Baru Tuan Dharma yang kesana. Dan hari ini di aula, saat ku keluarkan gambar senjata ajaib utara, bukankah Tuan Dharma yang menarik penasihat agung? Sepertinya aku mencegahnya tepat waktu. Prasetya. Putra Prasetya. Yang punya panggilan. Dharma, apa maumu? Dharma, kau sadar apa yang kau lakukan? Kau juga dengar tadi, menjadi bangsawan hanya butuh satu niat. Kita harus lakukan hal yang lebih besar. Inikah alasanmu berkhianat pada negara? Ini bukan khianat. Aku lakukan ini demi Nusantara. Kita sama-sama tahu. Tanpa dia, negara ini akan lebih baik. Kau mau apa? Kau mau para menteri? Senjata ajaibnya tak banyak. Cepat tangkap dia. Yang mulia, pasukan bangsa utara di luar juga punya senjata ajaib, membunuh mereka sia-sia. Penasihat agung pasti punya rencana, yang mulia. Penasihat agung, cepat tolong aku. Cepat, lihat itu. Inilah raja dalam hati kalian. Diam, kau yang bersekutu dengan bangsa asing, pengkhianat kerajaan Nusantara. Bangsa asing? Hanya kalian yang menganggap bangsa utara itu asing. Ratna, kau tak berpikir begitu kan? Iya. Di masa depan, semua adalah orang Nusantara.
masa depan. Kita bisa ciptakan masa depan bersama. Ciptakan kerajaan Nusantara yang bersatu dan kuat. Guru. Arya. Putra Arya, jangan kira aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Guru, sudah kuduga kau tak mudah ditipu. Masa depan yang kau rencanakan terlalu indah. Tapi apa kita sanggup menanggung akibatnya? Membawa benda ini ke masa kini, berapa banyak yang akan mati? Lalu kenapa? Setiap perubahan zaman, banyak orang yang harus mati. Itu semua nyawa manusia yang hidup. Kita di bawah bendera itu pernah bersumpah melindungi mereka. Apa kau sudah lupa? Penasihat Agung, demi rakyat Nusantara, cepat bunuh dia! Diam! Kalau aku menembaknya sekarang, kau tak akan menyerang dari belakang, kan? Aku hanya bertugas melindungi orang. Benarkah? Selanjutnya, bukan kalian yang berhak menentukan. Bangsa Utara sudah menyerbu masuk! Bukankah ini pasukan yang datang bertanding? Nusantara dalam bahaya. Penasihat Agung, kenapa kau tak menangkapnya? Sekarang bagaimana? Jika bertarung, aku pasti mati duluan. Lagi pula, membunuhnya tak akan menyelesaikan masalah. Penasihat Agung masih takut mati. Sebagai penasihat Agung Nusantara, demi rakyat Nusantara, biarkan saja kau mati. Mati satu orang memang bisa atasi banyak masalah. Karena Yang Mulia selalu bicara demi rakyat Nusantara, maka silahkan Yang Mulia. Mati demi Nusantara. Mati saja. Silahkan Yang Mulia. Demi Nusantara, matilah. Tidak. Aku beda. Aku ini raja. Aku raja negara. Mana bisa aku mati? Lindungi aku. Tuan Dharma. Lagi pula senjata ajaib di tangan kita. Bunuh saja mereka semua, kan? Cuma ini, di sana itu Ratna Pramudita. Nyonya, panah Anda sudah saya bawa. Pertandingan keempat, senjata kalian sudah dikeluarkan, tapi milikku belum. Ratna Pramudita, kau gila. Sudah begini, masih mikir soal pertandingan. Penasihat Agung, biarkan saja pertandingan itu. Cepat tangkap dia. Menghalau kami? Aku ingin lihat. Apa yang kalian pakai menghalau kami? Apa senjata ajaib utara juga dimiliki Penasihat Agung? Tuan Zainal, bagaimana kau tahu? Tadi Penasihat Agung memakainya. Kalau dipakai berarti ada. Benar. Penasihat Agung, kau pasti punya senjata ajaib kan? Aku tak punya pistol di tangan mereka. Apa? Penasihat Agung yang lemah lembut. Hanya pantas punya mainan anak kecil. Berisik. Kotak sebesar itu. Jangan-jangan... Aku memang tak punya mainan anak kecil itu. Undur. Undur apanya? Dia cuma punya satu. Kita punya banyak. Pahlawan. Serbu. Yang tangkap Ratna Pramudita. Ku beri 100 budak Nusantara. Serang. Yang usik Nusantara. Udahlah, mati kalian semua. Peluru habis. Mau ku beri sedikit? Penasihat Agung Ratna, bukan Kak Ratna, Bu Ratna. Kita negosiasi ya, ampuni nyawaku. Tuan Dharma, kau. Bu Ratna, ampuni nyawaku. Semua ulah Dharma Silici. Diancam aku pakai pistol. Kalau tidak, kami bangsa utara mana berani usik Anda. Bagus, pergi. Ya. Tunggu, sepertinya cuma satu orang. Sudah kumpul semua? Bapak Dharma, belum kumpul, tapi segera kumpul. Pas, kalau belum kumpul, cepat mundur. Apa? Tak akan menang. Kalau mundur sekarang, tak akan hancur lebur. Mundur apanya? Baru masuk kota, sudah dihina pelayang sialan itu. Aku tak terima. Saat pasukan utara tiba, akan kubuat dia rasakan betapa kejam pria utara. Tak bisa ditolong. Siaplah menanggung amarah wanita Nusantara. Kau! Dadah.
Aneh. Cuma pura-pura. Jauh sekali. Apa bisa dia? Apa itu? Apa benda ini? Ya ampun. Kalau menurut kalian, itu kembang api versi kuat. Kembang api? Tamu yang datang harus dibuat meriah. Tadi, ada apa tadi? Guntur? Aku juga tak tahu. Tak tahu, mungkinkah itu barang di tangannya? Menang, penasihat agung. Kita menang. Ibu penasihat, ini apa? Bunuh Dharma Wijaya. Kita bisa ciptakan masa depan bersama. Ciptakan kerajaan Nusantara yang bersatu dan kuat. Itu semua nyawa manusia yang hidup. Di bawah bendera itu, kita bersumpah melindungi mereka. Penasihat agung, kau harus memikirkan rakyat Nusantara. Yang mulia, hamba mohon tarik pasukan pengawal melindungi istana. Tidak, penasihat agung masih di depan. Kau menarik pasukan, apa niatmu? Bangsa utara sangat kuat. Jika istana jatuh, tanggung jawab ini, apa yang mulia sanggup tanggung? Yang mulia, bangsa utara mundur. Benarkah? Yang mulia, hamba tak mengecewakan. Sudah menundukkan pasukan utara. Bagus! Yang mulia, Anda tak melihat senjata ajaib penasihat agung. Cuma pakai 2, pasukan utara lari terbirit-birit. Penasihat agung buat senjata ajaib lagi? Tentu saja. Penasihat agung bilang, itu kembang api. Jangankan bangsa utara, hamba saja tercengang. Dharma licik mau kabur. Penasihat agung keluarkan pistol panjang. Jarak 800 meter. Satu tembakan langsung tewaskan Dharma licik. Semua orang di dinding kota memujinya. Jangan dengarkan dia. Itu cuma petasan besar. Yang mulia, penasihat agung bersekongkol sangat durhaka. Hamba mohon, Ratna dipenggal. Tuan Surya bicara apa? Hari ini penasihat agung menang lomba dan menaklukkan bangsa utara. Apa salahnya? Hari ini semua orang melihatnya berkomplot dengan musuh. Apa penasihat agung berkhianat? Mereka suami istri, selalu bersama. Mana mungkin dia tak tahu? Ratna Pramudita, jika bukan dalangnya, ia pasti komplotannya. Penasihat agung sendiri membunuh Dharma Wijaya. Benarkah? Siapa tahu mereka berdua bersekongkol berakting. Ratna Pramudita, apa kau berani bersumpah membunuh Dharma Wijaya? Aku tak membunuh Dharma Wijaya. Guru! Yang mulia, buktinya nyata. Hamba mohon eksekusi Ratna Pramudita. Sudahlah, penasihat agung, aku beri kau satu kesempatan, buktikan kesetiaanmu. Buatlah lebih banyak senjata ajaib untuk memperkuat pasukan Nusantara. Aku akan hancurkan bangsa utara untuk bersihkan aib hari ini. Sudah memikirkan perang. Memang, pria semua sama saja. Penasihat agung, kenapa kau tak setuju? Yang mulia, hamba tak menolak. Tapi benda-benda ini sudah habiskan 5 tahun waktuku. Jika masal. Omong kosong. Maksud hamba apa yang sulitnya? Tak sulit. Lebih baik Tuan Surya yang buat. Aku. Yang mulia, Ratna Pramudita terus menolak membuat senjata ajaib. Dia pasti masih komplot dengan bangsa utara. Surya Pratama, kau. Penasihat agung, apa kau punya alasan? Yang mulia, hamba tak bilang menolak. Hamba bersedia demi Nusantara buat senjata sakti. Setuju dengan mudah, rakyat di tangannya jika dia buat senjata sakti lagi. Penasihat agung, Menteri Dharma, soal pemberontakan jika tak dihukum, apa tak sulit buat rakyat terima? Yang mulia bijaksana, siaga melawan bangsa utara sangat penting. Lebih baik menyuruh Ibu Ratna mundur sementara dari posisinya, biar dia siapkan dana militer. Pertama, bisa digunakan buat senjata sakti. Kedua, bisa pulihkan reputasinya saat bangsa utara hancur. Saat itulah penasihat agung kembali ke posisinya. Penasihat agung berjasa besar hari ini. Mana bisa dihina begini? Penasihat agung? Bagaimana menurutmu? Ratna Pramudita angkuh, pasti tak akan terima. Takutnya dia akan mengundurkan diri. Yang mulia, hamba rasa ucapan Tuan Surya sangat benar. Kalau begitu, hamba rasa makin cepat dana terkumpul, makin baik. Ucapan Tuan Surya sangat benar. Konyol!
Urusan negara tak boleh dibuat main-main. Hamba bersedia buat janji militer. Karena Tuan Surya begitu antusias, bagaimana kalau jadi saksi? Jadi saksi bagaimana? Selama bangsa utara ada, Nusantara takkan damai. Dalam 3 hari, hamba akan kumpulkan 100.000 tael. Besar sekali omonganmu. Bagaimana jika gagal? Karena ini perintah militer. Jika gagal, hukum hamba mati. Jika dalam 3 hari, kumpulkan 100.000 tael, hamba mohon hukum Surya Pratama mati. Guru, kenapa Anda setuju? Ini jelas-jelas. Kumpulkan dana buat senjata pusaka. Ada masalah? Tidak ada. Tapi 100.000 tael dalam 3 hari, mana mungkin? Dan Anda juga buat janji militer. Untuk orang lain mungkin, tapi untukku belum tentu. Apa guru punya cara? Permainan lempar pisau, itulah caraku. Tuan Dharma. Ratna, kau ingin menyelamatkanku atau membunuhku? Tuan Dharma, situasi di luar sedang gawat. Anda kembali saat ini? Jika tak kembali, bisa kau lawan Ratna Pramudita. Oh ya, raja apa yang dia rencanakan? Di satu sisi, Baginda menyuruh Ratna membuat senjata ajaib itu. Di sisi lain, menyuruhku menekan Ratna membuat senjata ajaib. Mana mungkin dia setuju? Dia setuju. Setuju. Sebenarnya apa maunya? Baginda menyuruhmu menekan Ratna. Bagaimana menekannya? Latos 1000 tael 3 hari. Karena masalah Anda, ia pasti disalahpahami orang. Untuk pulihkan reputasinya, dia harus kumpulkan uang ini buat gaji dan senjata ajaib. Kalau tidak, posisinya sebagai penasihat agung akan hilang. Lagi pula, ia juga sudah berikrar. Taruhan kemampuannya cari uang? Di seluruh Nusantara, toko yang lebih untung dari Cantika, coba carilah. Oh ya, dia sekarang gila cari uang. Lihatlah, ini rencananya yang bodoh, pasti habis modal. Hebat dia bisa mikir begitu. Apa? Cara ini benar-benar bisa berguna. Kemungkinan besar bisa berhasil. Lalu, apa kita harus lakukan sekarang? Ayo, lihat-lihat. Permainan baru toko Cantika Nusantara. Jangan sampai ketinggalan. Permainan baru? Permainan apa? Biarlah, buatan penasihat agung. Harus masuk lihat. Benar, silakan masuk. Silakan masuk, silakan. Semua di toko ada spray wajah baru, riasan tahan lama, kendali minyak dan pelembab. 1 botol, 1 dibar 500 koin. 2 botol, hanya 2.700 koin. Promo in. Membosankan. Ayo pergi. Membosankan. Mari lihat. Promo ini menarik atau tidak? Permainan lempar pisau. Permainan lempar pisau. Harganya 2.700 koin. Tapi berapa yang harus dibayar tergantung kalian. Lempar panahnya, kena kotak mana, potong seberapa banyak. Potong 400 koin. Kalau aku yang beli, jadi 2.300 koin. Kalian juga bisa ajak 4 teman ikut promo ini. Bagus, Mi. Iya, kalau selalu potong 400 koin, bukankah 700 koin? Bisa beli 2 botol? Aku mau. Aku juga mau. Sini. Ambil nomor antreannya. Tuan Dharma, kemarin Anda bilang ada cara. Sekarang, permainan lempar pisau butuh banyak pelanggan. Asal rakyat Nusantara tak beli, bukankah sudah selesai? Hah? Ini? Bukankah itu hal yang jelas? Cari orang sebar gosip buruk Ratna Pramudita. Gosip buruk? Apa Ratna punya itu?
yang di depanmu. Bukankah begitu? Maksud Anda? Cari orang untuk teriak, bilang suami Ratna, Dharma Wijaya, berkomplot dengan bangsa utara dan mengkhianati Nusantara. Mereka pasti akan bubar. Ide cerdas, Tuan Dharma. Cara ini cuma sekali. Selanjutnya tak bisa. Kenapa? Karena gosip buruk itu, orang akan lupa. Permainan lempar pisau. Aku harus cari orang. Permainan lempar pisau. Permainan lempar pisau. Suami Ratna Pramudita, Dharma Wijaya. Wah, sayang, tak apa. Bos, sudah siap? Baik. Awasi juga kereta seberang. Yang keluar dari rumah Surya. Awasi semuanya. Tenang, Bos. Jangan putus asa. Lanjut. Ayo. Bagus. Hari ini beruntung. Lihat. Tuan Dharma, ini mau kita kirim lagi? Tak perlu. Kereta ini sudah diawasi. Apa? Ini. Pasangan ini kok makin menakutkan. Kok makin sepi ya? Cek sana. Baik, aku cek sekarang. Bos, perbaikan jalan. Diada perbaikan jalan. Jalan dari perumahan ke salon cantik sudah ditutup kerajaan. Pelanggan gak bisa masuk. Apa? Ini jelas-jelas sengaja, Bos. Jalan aspal ini Anda yang bangun. Kapan pernah rusak? Harusnya Anda bilang lebih awal. Suruh mereka mundur sekarang. Berhenti. Guru. Jalannya sudah dihancurkan. Mending cepat diperbaiki demi rakyat. Kalau kau melarang sekarang, apa kata orang tentang Pangeran Mahkota? 1 hari dari 3 sudah berlalu. Uang yang guru kumpulkan dibanding 100.000 tael sungguh tak seberapa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Surya Pratama si bajingan. Karena dia merusak jalan kita, akan kubuat dia tahu apa itu datang dari ujung dunia untukmu. Bagus. Siap kan? Siap. Kau gaya dingin. Kau badan bagus, gaya maskulin. Kau wajah kecil, gaya muda. Beres. Bos bilang rencananya berubah. Rencana berubah? Berubah gimana? Bos bilang ikuti ini. Yang ini? Kamu yakin ini yang bos mau? Tentu. Aku lihat sendiri bos menulisnya. Lihat, tulisan ini bukannya tulisan bos. Tulisan ini memang tulisan bos. Tapi sudahlah, turuti bos, tak masalah. Kalian bertiga, lihat baik-baik, belajar baik-baik. Kalau ada yang tak paham, akan kuajarkan. Sini. Katanya di Cantikan Nusantara ada banyak pria tampan. Aku juga mau lihat, tapi lagi perbaikan. Biar mereka saja. Ada jalur air di sini. Aku sewa perahu. Ayo. Toko di sebelah perbaikan, lantai 2 bisa dilewati. Kita bawa tangga. Ayo lewati sana. Boleh. Taktik pria tampan. Dia sampai menggunakan cara kotor untuk cari uang. Sungguh memalukan. Tuan Dharma, sekarang bagaimana Ratna Pramudita ini sampai pakai taktik pria tampan? Tahu apa inti dari taktik ini sebenarnya? Pria tampan. Pria tampan itu cuma dasar. Intinya ada di taktiknya. Jadi Anda menyuap karyawan Cantika Nusantara. Sudah bersiap? Wajah tampan pasti disukai semua. Tapi memberi nilai emosional, itu taktik terbaik. Jika wanita ini tahu di balik wajah ini penuh kekurangan,
mereka akan langsung bosan. Apa maksudnya bosan? Pria tampannya, aku mau pria tampan yang menjual. Iya, kami sengaja datang. Jangan buru-buru teman-teman. Orang yang kutemui hari ini pasti akan memuaskan kalian. Bos, sudah siap semua? Tapi... Sudah siap? Cepat, panggil mereka keluar. Cepat. Bos, asal Anda suka. Keluar semua. Aduh, kok begini? Bikin malu saja. Tahu ada cowok ganteng tapi tak disangka. Sini. Ini bungkus yang kubilang. Ya. Ya. Ini yang Anda minta ganti. Ini ada catatan Anda. Aku yang minta ganti. Ini memang tulisanku. Tapi ini apa? Ini sambutan Anda. Sambutan? Ya. Nomor 1, tampil. Sayang, kemarin aku diinfus. Infus apa ya? Infus rindu padamu. Wanita, jangan sok kuat lagi. Karena sok kuatmu, ini datang. Gadis kecil, diam. Kalian kemari. Kuberikan 10 detik, kembalikan semuanya. Dan juga catatan dan sambutan. Hilangkan. Baik, bos. Mereka sangat gombal, kan? Ya. Penasihat Agung, kami tak menyinggung Anda, kan? Nyawa kami juga penting. Sebenarnya tadi cuma intermezzo. Mana mungkin riasan berminyak. Spray wajah kami ada varian mate hitam dan varian glowing putih. Membuat riasan tahan lama, segar, dan tak berminyak. Maju. Wah, ganteng. Wah, ganteng banget. Aku suka yang kedua, aku mau beli. Wah, ganteng. Aku mau ini, aku mau beli juga. Berikan padaku, aku mau beli. Jangan rebut. Meniru tulisanku dan sambutan sialan ini. Dharma, ternyata kamu. Reaksi dia tetap cepat seperti biasa. Gawat. Dia tahu aku di kota kerajaan. Tuan Surya belum puas muntah. Tuan Dharma? Ini aku tak menyangka. Dari mana Anda dapat kata-kata itu? Ada yang terus memaksaku melihatnya. Ini karma sendiri. Anda bisa menontonnya. Dan ingat juga. Muntahlah dulu. Aku pergi dulu. Oh ya, biarkan mereka bertindak bebas. Kita hanya perlu menutup jaringnya. Tambah 100 sama dengan 42.000. Masih kurang. 3 toko cantikan Nusantara di kota kerajaan. Dan orang permainan lempar pisau hari pertama juga datang. Entah bagaimana nasib bos di sana. Ini barang baru yang akan dijual. Aku punya ide. Udah putus asa? Siapa yang kirim? Raja atau Dharma? Gomenasai? Ternyata kalian. Udah dengar, Cantikan Nusantara ada event baru. Gak bisa, aku udah beli 2 botol. Gak bisa beli lagi. Kali ini beda, ada event rias bunga. Katanya cantik banget. Yuk kita lihat deh, ayo. Wah, cantik banget. Tunggu, belum di-set.
nggak bisa dihapus. Riasannya cantik, makanya harus di-set. Kecantikan harus bertahan lama. Cepat-cepat, setelah di-set aku mau jalan-jalan. Oke. Indahnya mudah. Bikin iri. Penasihat Agung, berapa harga riasan ini? Aku yang bayar. Jangan buru-buru. Hari ini, beli produk baru kami di toko, tambah 1 tile perak, kalian bisa dapat rias bunga yang sama. Cuma 1 tile, bisa kayak dia, tentu. Aku yang bayar. Cepat, rias aku. Aku mau. Antre, ambil nomor. Jangan buru-buru. Aku mau. Hari ini, beli produk baru kami di toko, tambah 1 tile perak, bisa dapat rias bunga serupa. Cuma 1 tile, bisa seperti dia, tentu. Aku mau. Cepat, rias aku. Aku mau. Semuanya. Antre, ambil nomor. Tenang. Cantik banget. Bos. Aku tahu, biar aku yang urus. Semuanya, lihat sini. Hari ini, selain rias bunga, ada acara lain. Kalian pasti suka. Ada acara lagi. Jangan, aku udah banyak habis perak hari ini. Sepertinya penasihat Agung sangat peduli dompetku. Aku tak bisa menolak. Benar. Tenang. Acara ini, tanpa beli spray wajah, tetap bisa ikut. Apa ini? Produk baru. Penasihat Agung, ini berapa? Barang ini sementara tak dijual. Yang aku jual adalah hasilnya. 1 foto, 1 tile perak. Itu tile perak. Bisa hasilkan apa harga segitu? Riasan seindah ini tentu harus diabadikan. Kalau tidak, kan sia-sia. Lukisan, aku punya pelukis, aku nggak mau. Itu beda. Lukisanku ini, lihat dulu baru putuskan. 1 foto, 1 tile perak. 1 tile perak? Apa yang dia buat sampai segitu mahal? Riasanmu sudah cantik, tentu harus diabadikan. Kalau tidak, kan sia-sia riasanmu. Menggambar? Aku punya pelukis, aku tak mau. Itu beda. Gambar milikku ini, lihat dulu baru putuskan. Ini aku. Sangat mirip. Tak pernah lihat gambar semirip ini. Mirip banget. Aku mau. Jangan buru-buru. Antre, ambil nomor. Jangan buru-buru. Semua dapat. Semua. Permisi. Jangan buru-buru. Tuan Dharma. Apa itu? Kenapa mereka seperti orang gila? Foto. Setelah rias bunga, lalu diabadikan. Di masa. Di kampung kita tak ada yang bisa menolak. Apalagi mereka. Barang ini seolah orang masuk ke dalamnya. Lalu sekarang bagaimana biar mereka terus untung? Biar saja. Lagi pula ada cara buat dia tak bisa tinggal. Kemana dia pergi? Apa perlu? Sudahlah, seperti katanya. Tak peduli seberapa banyak Ratna untung, dia tak akan bisa tinggal. 100.000 tile 3 hari. Tak cuma tercapai, malah melampaui. Sekarang, lihat apa katanya. Melampaui target pas hari ketiga. Berapa melampauinya? 100.000 tile 3 hari. Tak cuma tercapai, malah lebih. Sekarang, lihat apa katanya. Lebih dari target. Pas hari ketiga, berapa lebihnya? Tuan Surya datang pas. 100.000 tile perak sudah siap. Kapan mau diambil? Mana Ratna? Bos keluar sore ini. Soal tilenya, serahkan saja padaku. Belum pulang juga. Kau yang terima, boleh. Jalan beton di luar kalian yang pasangkan, kemarin jalan beton rusak, menyebabkan beberapa korban. Ini surat denda. Selain itu, ada juga ganti rugi korban dan biaya perbaikan jalan. Ini bukan jalan ini jelas. Kok
Jalan yang dibangun Ratna ada masalah, tak mau tanggung jawab. Kau tenang, dendanya tak banyak. Tadi bilang lebih berapa? Jatuh 10.000 tambah. Denda 100.000 saja. Untuk sisanya, ku beri kalian dengan baik hati. Jalan ini baik-baik saja. Buat apa dibongkar? Ngapain tahu? Perintah atasan. Atasan mana? Bisa ceritakan? Tentu saja. Dibongkar 3 hari. Sungguh berat bagi mereka. Bos, mereka ini. Serahkan ke pejabat. Serahkan ke pejabat. Tak usah kita tanya dulu. Jelas-jelas ini ditujukan untukmu. Buat apa ditanya? Tuan Surya, bukankah mereka bilang atasan? Serahkan ke pejabat, aku balik ke toko dulu. Tak usah kita tanya dulu. Jelas-jelas ini mengincarmu. Apa gunanya menanyakannya? Tuan Surya, bukankah mereka sudah bilang? Atas. Kalau begitu, denda 100.000. Untuk sisanya, ku beri kalian dengan baik hati. Cuma denda 100.000. Aku sudah sangat dermawan. Kau jelas tahu hari ini. Ada apa? Tak mau. Kalau begitu, geledah. Jangan. Mau apa? Maaf Tuan, kami tutup hari ini. Cuaca malam ini bagus. Buka 2 jam lagi. Baik. Mobil apa ini? Cuma ini yang lain di dalam. Baik. Hitung baik-baik. Bawa semua. Baik. Wah. Apa yang kalian lakukan? Mau merampok? Penasihat Agung. Bukan. Bos Ratna kembali tepat waktu. Aku datang untuk denda kerusakan jalan. Bos Ratna tak akan menolak kan? Kerusakan jalan? Kebetulan sekali. Saat aku pulang, menangkap 2 orang yang merusak jalan. Diserahkan ke pejabat. Dia langsung tangkap orang. Tapi serahkan ke pejabat. Yang akan menghadapimu adalah pejabat terbesar Nusantara. Oh ya? Serahkan ke pejabat, pasti diperiksa. Tapi denda ini juga harus dibayar. Benar juga, ambillah. Langsung sekali. Tapi denda ini sudah kutagih. Selanjutnya kita bahas hal kedua. 100.000 perak Bos Ratna. Masih bisa bayar? Harus diperiksa ketat. Tapi denda ini juga harus dibayar. Benar juga, ambillah. Tegas sekali. Tapi denda ini sudah kutagih. Selanjutnya kita bahas hal kedua. 100.000 tael perak. Bos Ratna masih bisa keluarkan? Tenang saja, ku beri sekarang. Ambil sendiri. Bagaimana mungkin? Tuan, di dalamnya memang ada 100.000 tael. Banyak. Mana mungkin perak hasil usahamu? Bukannya sudah didenda? Kenapa masih ada? Kau cuma bilang kumpulkan perak, tak bilang harus hasil usahaku sendiri. Bukan urusanmu. Mana Tuan Dharma? Bos, uangnya dari mana? Ingat, aku minta kamu cari seseorang. Kau merampok. Bicara apa sih? Aku menyita rumah. Apa? Bos, orang yang Anda cari di sini. Siapa yang butuh nendang pintuku? Kakak ipar. Kenapa kakak ipar ke sini? Kau malah tanya aku. Dharma Wijaya menyembunyikan uang dariku. Kau malah tanya aku? Sudah kuduga. Aku sudah tahu, bisa diam-diam beri bangsa utara banyak senjata, pasti kau masih punya banyak perak. Dharma sembunyikan uang dari aku. Kau malah tanya aku. Sudah kuduga, aku sudah tahu, bisa diam-diam beri bangsa utara banyak senjata, pasti kau masih punya banyak uang. Kak Ipa, ini.
Angkat keluar, nanti aku bawa pulang. Jangan, ini uangnya. Soal Dharma yang berkhianat, kau tahu kan? Tahu. Apa hubungannya dengan uang ini? Uang ini untuk menyelamatkannya. Sudah kuduga. Kita angkat sekarang. Kak Ipa, bawa mobil? Tidak. Tak apa, aku punya cara. Tunggu. Kak Ipar, uangnya sudah dimuat. Chandra, lain kali ganti namamu saja. Arti namamu kurang baik. Arti apa? Ini nama dari orang tuaku. Mana bisa asal ganti. Aku pergi. Hati-hati Kak Ipar, hati-hati di jalan. Kak Dharma, kenapa ke sini? Mana uangnya? Ini kan yang mau ku bilang. Kak Ipar demi menyelamatkanmu dia sangat repot. Tapi jangan khawatir, aku takut Kak Ipar lelah, jadi ku biarkan dia bawa mobilnya. Dia minta dan kau kasih. Memangnya? Kau tak dengar aku dikatakan khianat Nusantara. Tapi kau tak khianat pada Kak Ipar. Jadi lain kali Kak Ipar datang, apa ku beri lagi? Namamu itu sangat cocok. Sudahlah. Kau tak dengar aku dikatakan mengkhianati Nusantara. Tapi kau tak mengkhianati kakak ipar. Begitu kalau kakak ipar datang lagi, harus kuberi lagi. Nama kau itu memang pantas. Sudahlah. Dia yang meninggalkannya? Iya. Aku takut ada hal penting, jadi terus menunggumu. Tapi kenapa kakak ipar tinggalkan bunga persik di sini? Cukup romantis. Ini bukan bunga persik. Bukan persik, apa? Bunga sakura. Aku heran, 100.000 tael peraknya dari mana asalnya? Baginda Raja ingin menekannya, tapi kalah telak. Soal waktu saja mereka putus hubungan. Dia melakukan apa belakangan ini? Dana militer sudah terkumpul. Tapi anehnya, dia tak buru-buru buat senjata. Malah, di pusat musik damai, buat apa lomba nyanyi? Dan bilang ke Baginda, mau jadikan pusat musik bengkel senjata. Lomba nyanyi? Iya, tak ada yang tahu apa maunya. Apa di tangan Anda? Undangan lomba nyanyi. Apa? Demi eksperimen, kurangi waktu kencanku. Dasar iblis. HP tak pakai layar kunci. Lagi ketahuan dosen. Menggambar apa? Orang potong pohon? Lukisan Ratna. Biar nanti kencan lancar, ini jadikan sandi kencan kita. Kenca aja banyak trik, menakutkan. Dan gambarnya jelek. Enggak. Yang ini. Gambar ulang. Yang ini, nggak bisa. Yang ini. Ku bilang gambar ulang. Sepertinya lomba nyanyi ini, aku harus datang. Tak berguna, semua tak berguna. 3 hari, cuma 3 hari, Ratna Pramudita bisa kumpulkan 100.000 dan Surya Pratama itu harus mati. Tak berguna. Yang mulia, harap tenang. Ratna Pramudita ini malah tak usut lagi taruhan dengan Tuan Surya. Mereka juga mengancam di pusat musik damai akan gelar acara lomba nyanyi. Pusat musik damai, bukankah sudah diubah jadi pabrik senjata sakti? Benar yang mulia, ku dengar Putri Ayu juga pergi ke sana. Putri Ayu? Oh, aku baru ingat. Dulu, demi pernikahan Dharma Wijaya, dia juga bermusuhan dengan Ratna Pramudita. Yang mulia, ingatan Anda sungguh bagus, tapi pusat musik damai itu wilayah militer terlarang. Apa yang mulia mau? Tak perlu, biarkan dia ribut. Oh ya, apa kau sudah urus hal itu? Yang mulia, Anda sungguh mau.
Ampun Yang Mulia, hamba terlalu banyak bicara, Yang Mulia. Alat musik baru apa? Ada yang belum pernah kulihat. Ratna Pramudita, kalau tak keluar, aku akan hancurkan pusat musikmu. Kak, pusat musiknya baik-baik saja. Kenapa harus ditutup? Baginda Raja merasa alat musik kita tak bisa membunuh. Apa kalian ingin seumur hidup bertahan hidup dengan bernyanyi? Kak Pramudita, tapi si cengeng. Nanti riasanmu luntur. Ayo, tutup mata. Sudah, Kak Pramudita. Aduh, untung aku semprotkan spray riasan. Kalau tidak, pasti bikin bajuku kotor. Ibu, Anda buka konser dan tutup pusat musik, aku paham. Tapi alat musik itu Anda sungguh mau jadikan hadiah. Berapa yang terima undangannya? Alat musik pusat musik damai selalu sangat rahasia. Sekarang, dijadikan hadiah secara terbuka, warganya heboh. Tiketnya langka. Mana Ratna Pramudita? Cepat keluar dan beri hormat pada putri ini. Kenapa dia ke sini? Ratna Pramudita, kalau tak keluar, aku hancurkan studio musikmu. Kukira siapa? Ternyata orang yang kalah. Siapa yang dibilang kalah? Saat buka Cantika Nusantara, kau ikut-ikutan. Akhirnya diakuisisi. Kalah cari uang. Padahal penemuanku sangat boros. Jelas, kau juga kalah boros. Kalah berkuda, kalah main bola. Bahkan merebut Dharma Wijaya pun kalah. Terus kalah tapi terus berjuang. Harus diakui, Putri, kau memang punya semangat olimpiade. Gimana? Ini suara panorama. Kau. Ratna Pramudita, hari ini aku pasti menang. Semangat. Pandai memilih. Dia orang baruku. Lirik dan lagunya hebat. Hari ini, di depan semua orang, aku akan ambil semua milikmu. Pandai juga memilih. Penasihat Agung pasti menang. Hari ini Putri pasti kalah lagi. Aturannya, pasti kalian semua sudah paham. Pemenang hari ini bisa membawa semua barang di panggung. Bagus. Tunggu. Lomba musik hari ini bisa pilih lawan bebas kan? Putri mau bilang apa? Aku mau penasihat agung nyanyikan sebuah lagu untukku. Aku mau penasihat agung nyanyikan sebuah lagu untukku. Hampir lupa, kau bukan penasihat agung lagi, hanya rakyat jelata. Aku menyuruhmu bernyanyi. Kenapa tak berterima kasih? Sepertinya Putri hari ini datang untuk menghina penasihat agung. Status mereka kini jauh berbeda. Penasihat agung tak bisa menolak. Oh, aku menolak. Kau menolakku? Apa hakmu menolakku? Jangan bicara begitu dan terlalu emosi, seolah kita ada hubungan. Kau, Ratna Pramudita, nyanyi. Hari ini kau harus bernyanyi. Putri, meski aku sudah dipecat, tapi Baginda Raja masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Bagaimana kalau hari ini suasana hatiku buruk dan membalikan meja ini, apa yang akan Raja lakukan padamu? Kau sudah dipecat. Mana mungkin ayahanda? Aku berani bilang, kau berani dengar? Bukannya sudah mulai? Ngapain bengong? Ayo, mulai musik, mulai tarian. Dia penyanyi tercantik di kediamanku. Gimana? Cukup berdiri di sini? Sudah cukup kan? Mulai. Pakai alat musik apa? Lapor Bos Ratna, tak perlu. Akustik. Silakan mulai. Kita sama-sama meong. Bersama meong-meong-meong. Dia sudah lama mengikutiku. Dia manja di depanmu. Selera apa ini, Dan? Meong-meong-meong. Aku tulis banyak, terpaksa saja dia memilih ini. Tak bilang cinta padaku, aku meong-meong-meong.
Kadang aku malah seperti kucing. Kalau marah, aku menggerus. Kamu selalu penyayang, bisa melelehkan hatiku. Aku ingin jadi kucingmu. Kita sama-sama meong, bersama meong-meong-meong, manja di depanmu. Dan meong-meong-meong, hatiku berdebar terpesona senyumnya kamu. Tak bilang cinta, aku meong-meong-meong. Kita sama-sama meong, bersama meong-meong-meong. Aku mau pakai jaketmu, mencium bau tubuhmu. Ingin jadi kucingmu, tidur di pelukanmu. Bukan tiap hari terpesona kebaikanmu. Nyanyinya bagus sekali. Ini pertunjukan untuk pecinta musik. Mau menghina siapa? Turun! Takdir tak menentu, tak peduli menghadapi masa muda. Stasiun tak terhitung terima biasa, tapi tak mau kalah biasa. Kau Andi, kau burung bebas. Andi, dia Andi. Tak mau biasa. Nyanyinya bagus. Tak mau biasa. Lalu kenapa? Masih ada aturan. Ingat posisi kalian. Ternyata mereka suka yang begini. Dia juga bisa gitar. Lalu apa hasilnya? Untung belum minum. Gimana? Ini luar biasa kan? Putri, jangan bikin canggung dong. Apa maksudmu? Bagus. Lagu ini bagus, sangat gagah. Sepertinya kamu yang kalah. Sudahlah, kita kalah di ronde ini. Baguslah kamu tahu diri. Langka, cuma dia yang dengar nasihat. Di bawah laut, ku persembahkan untuk kalian nikmati. Dulu kau paling sering memutar lagu ini, bersembunyi dari keramaian, sampai aku ketakutan dan menjagamu sebulan. Mendengar lagu ini benar-benar bikin sesak.
Apa enaknya lagu murung begini? Lagunya sama. Semua, maaf ya. Lagu kami sama dengan Putri. Tapi laguku ini sudah diadaptasi. Judul laguku ini adalah Di Bawah Laut Tangkap. Cahaya bulan yang tersebar menembus awan. Menghindari keramaian, mengalir ke dasar laut. Ada cahaya yang mencarimu. Ini ingin menghangatkanmu. Ini bilang, dengarkan, dengarkan. Ada yang memanggilmu pulang. Selalu tersenyum pada orang bingung. Wajah orang di pantai penuh keluhuran dan keburukan. Dunia ini tiap tahun, siapa berani bilang bagai asap? Terlambat, terlambat. Kau pernah menangis sambil tersenyum. Terlambat, terlambat. Akan kunyanyikan untukmu. Di musim semi, jangkrik musim panas. Besok cuacanya cerah. Angin musim gugur, salju lembut. Di dasar laut tak ada 4 musim. Padahal liriknya hampir sama. Kok kelihatannya ada yang beda? Tadi terasa hancur. Lagu ini tiba-tiba ditarik keluar ke sinar matahari. Sama-sama hebat. Kita menang. Sama-sama hebat. Memang sulit membedakannya. Gaya kedua lagu berbeda, tapi keduanya bercerita tentang penyelamatan. Kenapa sulit membedakannya? Bukankah kemenangan kita sudah jelas? Atau Putri benar? Alat musik kami diserahkan pada Putri. Tahu kau akan berdalih. Apa? Aku menang? Siapkan kereta untuk alat musik. Ikut Putri pergi. Yah, bukan kau. Acara bernyanyi hari ini selesai. Terima kasih sudah hadir. Aku menang. Tunggu. Kenapa aku merasa tidak enak? Ada yang salah. Kamu dicari, beraninya datang. Kamu juga berani membiarkanku datang. Hari ketiga kau berkhianat. Ada yang mau membunuhku. Mereka datang lebih awal. Dalam sejarah Nusantara, pernah ada invasi berdarah. Tak terhitung rakyat Nusantara gugur dalam perang ini. Kau tak mau jadi raja. Banyak berbuat di belakangku. Kenapa? Tak sebanding dengan seseorang. Katanya tak mau bawa senjata modern ke masa lalu. Di belakang ada senapan mesin dan mortir. Kau siapkan semuanya. Jangan banyak omong. Jika perang tak bisa dihindari, kita yang harus menang. Aku tak cuma menghubungi bangsa utara, termasuk bangsa timur, barat, dan selatan. Jika Nusantara ikut, jika negeri Sagara berani menyerang, yang akan melawan mereka seluruh Nusantara. Bukan cuma timur, barat, utara, selatan, atau tengah. Aku punya tank dan roket. Aku punya senjata, kau punya orang, senang bekerja sama. Orangku memang hebat, tapi pengawasan di sini ketat. Apa senjatamu bisa dikeluarkan? Tenang saja, sudah dikeluarkan. Kurir yang kusiapkan, tak ada yang berani periksa. Siapa yang bisa? Apakah dia? Kenapa berjalan lambat sekali? Lapo Putri, alat musik di belakang sangat berat. Jadi, sial. Buang semua barangnya. Dilarang masuk istana Putri. Baik. Itu dia. Tapi, kau harus cari di jalan. Barangku takkan sampai istana Putri. Bos. Bos. Anda sungguh bersekutu dengan musuh. Jangan ngawur. Ada apa? Ada surat dari istana. Awas.
Lebih cepat dari dugaan. Raja bersekutu dengan negeri Sagara, mau mengirimku ke medan perang untuk membunuhku dari dalam dan luar. Dasar bodoh. Jika serangan palsu negeri Sagara jadi nyata, apa dia mau negara hancur? Tahu dia bodoh, tak disangka sebodoh ini. Ratna, kau takkan masih melindungi raja itu kan? Karena raja ini tak pantas, kita ganti raja. Prasetya sungguh beruntung. Hapus Raja Prasetya dulu, lalu hadapi negeri Sagarat. Memanggil nama yang mulia, itu bisa dihukum mati. Di mata kita, tak ada raja. Aku tak dengar apa-apa. Negeri Sagara mengirim utusan ke kerajaan kita saat ini. 10 kota pantai demi nyawa Ratna Pramudita. Mereka masih belum puas. Yang mulia, ini sangat penting. Mungkin mereka ingin pastikan langsung. Siapa yang mengirim kabar padamu di istana? Prasetya. Zainal Surya yang dipakainya jadi tameng. Jangan gerak, kukunci riasannya. Baru gambar alis, apanya yang dikunci? Semprot setiap tahap. Metode setting sandwich. Belum pernah dengar? Trik riasan ini, semua aku pelajari sendiri. Kapan Surya Pratama bergabung denganmu? Raja tak sejalan dengan mereka. Kamu bisa merekrut Pak Zainal, masa aku tak bisa merekrut Tuan Surya? Biar ku semprot juga. Jangan ngaco. Undang utusan negeri Sagara masuk. Shan Guangguizu. Linggang Shanshang hormat pada Raja Agung Nusantara. Utusan Sagara ingin bersahabat dengan Nusantara. Aku mana mungkin menolak kedamaian ini. Utusan Sagara datang ke sini. Ada urusan apa? Bukankah sudah sepakat kerjasama untuk singkirkan penasihat agung? 10 kota di pesisir. Kapan diserahkan? Apa? Menghadapi penasihat agung? Serahkan kota. Lancang, bisa bicara begitu di sini. Aku Raja Nusantara. Mana mungkin berkomplot dengan negeri Sagara yang kecil. Sudah kuduga, Yang Mulia mana mungkin demi penasihat agung membuat Nusantara celaka. Benar, masa raja akan menjual negaranya? Kalau begitu, tak perlu kita bicara lagi. Jadi pergi, ikan tak makan umpan. Utusan, tunggu! Ayahanda, jangan. Umpan ini bukan cuma untuk raja. Ayahanda. Umpan ini bukan cuma untuk raja. Tahta yang sudah di tangan, siapa yang bisa menahan? Ayahanda, tak bisa demi penasihat agung. Serahkan kota ke negara lain. Raja penjual negara, pangeran mahkota yang jujur. Pilihan yang sangat mudah. Bodoh! Kau pikir ini demi siapa? Apa demi negara ini? Ini demi dirimu! Jadi serah wilayah itu benar. Jadi benar berkomplot dengan negeri Sagara demi bunuh penasihat agung. Diam! Aku ini raja! Negara ini milikku! Aku bisa bunuh siapapun! Walau harganya bawa Nusantara ke perang, apa tak takut jadi raja yang hancurkan negara? Lancang, pengawal! Bawa pangeran mahkota ke pengadilan kerajaan. Ku hapus gelarnya hari ini. Anak durhaka! Gila. Yang Mulia, Ayahanda, ayah bisa hapus gelarku. Tapi negeri Sagara Iblis, jangan berdamai dengannya. Bocah bodoh! Atasi dalam sebelum luar. Walau Ratna lari ke ujung dunia, aku tetap akan membunuhnya. Aku di sini. Ayo. Bunuh aku. Ayo. Dharma, Ratna, tak salah duga. Kalian benar-benar berkomplot dengan musuh. Semua raja tak bermoral, berkomplot dengan musuh, menghancurkan para laksamana, dan membuat rakyat menderita. Aku akan jadikan Pangeran Prasetya raja. Siapa yang setuju, siapa yang menolak? Dharma itu penjahat. Kalian, senjata agung di tanganku. Negeri Sagara juga punya, dan tujuannya adalah seluruh Nusantara. Negeri Sagara juga punya senjata agung. Tidak. Penasihat agung, apa ini benar? Bangsa timur dan barat, bangsa selatan dan utara. Aku bisa menengahi mereka. Mau kerjasama dengan kami, tergantung pilihan kalian. Jadi, kalian pilih Baginda Raja atau Pangeran Mahkota?
Pengawal, para pengkhianat ini, tangkap mereka. Cepat! Semua, waktu kalian tak banyak lagi. Hamba bersama penasihat agung dan Tuan Dharma bersama melawan. Hamba bersama penasihat agung melawan. Berani! Kalian semua berani! Yang Mulia, sekarang giliran Anda memilih. Yang Mulia, sekarang giliran Anda memilih. Guru, Apa kau ingin melihat Nusantara hancur? hanya mohon, ampuni nyawa ayahanda. Putra Prasetya, apa kau juga mengkhianatiku? Kau adalah putra tunggaku. Jika kau mau tahta ini, akan kuberikan padamu. Ayahanda. Anakku. Dengan keadaanmu sekarang, bagaimana kau bisa memimpin negara ini? Biar aku melakukan hal terakhir untukmu. Dharma! Dharma! Tembakan ini jauh lebih kuat dari milikmu. Rompi pelindungnya di tubuhku. Ngapain kamu tahan? Ini kan refleks aja. Kamu gila ya? Udah, jangan marah. Nggak berdarah. Siapa yang cuma bikin satu rompi pelindung? Aku juga butuh, kan? Kulihat aktingmu lumayan santai. Masih berani bercanda soal ini. Dharma, kamu. Negeri Sagara menyerang besar-besaran. Guru, perang negeri Sagara, kuserahkan padamu. Yang Mulia, tenanglah. Akan kubuat negeri Sagara ingat pelajaran ini. Pratna, ayo pergi. Baik. Jadilah raja yang baik. Salam Yang Mulia Pangeran. Guru tak perlu formal denganku. Guru, apa kau sungguh? Guru, kenapa kau setuju? Ini jelas-jelas. Kumpulkan dana militer buat senjata ajaib. Ada masalah? Ayahanda, Anda tak bisa demi menyingkirkan penasihat agung. Serahkan kota ke negara lain. Ayahanda, Anda bisa turunkan hamba, tapi negeri Sagara itu negara binatang buas. Jangan pernah berdamai dengan mereka. Yang Mulia, sekarang giliran Anda untuk memilih. Guru, apa kau ingin melihat kerajaan Nusantara hancur? hamba hanya mohon, tunjukkan belas kasih pada ayahanda. Ini pertemuan terakhir. Jika tak pergi, aku takut Prasetya akan jadi Raja Prasetya berikutnya. Lalu setelah mengusir negeri Sagara, biarlah. Kau juga santai. Cari pulau sembarangan jadi raja pulau. Yang Mulia, kita menang Yang Mulia. Negeri Sagara kalah. Lalu penasihat agung? Penasihat agung menghilang. Hilang? Kok bisa hilang? Penasihat agung menghilang bersama Tuan Dharma. Mereka, kami kumpulkan semua senjata ajaib dengan menyatukannya. Boom, meledak. Yang Mulia hanya meninggalkan senjata negeri Sagara. Yang Mulia, penasihat agung juga bilang, selanjutnya kita harus... Ayo, semangat! Bayangkan jika negara ini dikuasai kita. Bagus kan? Pratna, pertandingannya akan segera dimulai. Kita masuk saja dulu. Prasetya, jangan kira aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Karena raja ini tak pantas, kita ganti raja. Prasetya sungguh beruntung. Singkirkan Raja Prasetya, lalu lawan negeri Sagara. Nyebut nama Yang Mulia, bisa dihukum mati loh. Di mata kita, mana ada raja? Raja penjual negara, pangeran mahkota yang jujur. Pilihan yang sangat mudah. Yang Mulia, Ayahanda. Baguslah. Pergi. Baguslah.